Malam itu langit di atas jalur Pantura terlihat kelam, diselimuti awan-awan tebal yang mengancam akan menumpahkan hujan lebat. Angin dingin berembus kencang, menggoyang-goyangkan dedaunan pepohonan di sepanjang jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan yang samar-samar menerangi aspal yang basah, memantulkan cahaya kuning keemasan yang hampir tertelan oleh kegelapan. Di tengah suasana itu, sebuah truk besar melaju perlahan. Rodanya berderak di atas jalanan yang mulai licin. Sugeng, seorang sopir truk yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, menggenggam erat setir, berusaha menjaga kendali kendaraan di tengah cuaca yang semakin buruk. Di sampingnya duduk Anwar, kernet muda yang baru setahun terakhir menemaninya di berbagai perjalanan lintas provinsi. "Wah, hujan bakal gede nih, War," gumam Sugeng dengan nada prihatin, mencoba mengalihkan rasa tak nyaman yang mulai terasa di perutnya. Wajahnya sedikit pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kayaknya aku butuh nyari tempat istirahat bentar. Perut udah gak tahan ini, War." Anwar menoleh melihat wajah Sugeng yang mulai tidak enak. Pemuda asal Kalimantan itu memang belum lama mengenal Sugeng, tapi ia tahu bahwa sopir ini bukan tipe orang yang gampang mengeluh, apalagi soal kesehatan. Ada sesuatu yang membuat Anwar merasa tidak nyaman, tapi ia tak bisa menjelaskan apa. "Coba lihat di depan, Pak Sugeng," ujar Anwar menunjuk papan penunjuk arah yang mulai terlihat di kejauhan, meski agak tersamar oleh kabut tipis yang mulai turun. "Sepertinya ada rumah makan di situ. Kita bisa mampir sebentar, Pak." Sugeng mengangguk tanpa banyak bicara, menahan rasa sakit di perutnya. Mereka mengikuti arah yang ditunjukkan papan tersebut. Belok kiri di sebuah persimpangan kecil yang hampir terlewatkan jika saja Anwar tidak memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa menit melaju, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan tua berdiri di tepi jalan. Lampu-lampu temaram di depannya tampak kuning kusam, menyinari papan nama yang sudah mulai lapuk. Rumah makan Bu Suti. Tempat itu terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan terparkir di halamannya, kebanyakan truk yang tampak sudah lama diparkir. Sugeng mengarahkan truknya ke pelataran parkir yang beralaskan tanah keras dan kerikil-kerikil kecil. Berhenti di antara dua truk lain, ia menghela nafas lega, merasa sedikit tenang karena sebentar lagi bisa melepaskan diri dari rasa sakit yang menggerogoti perutnya. Mules. "Ini dia, War. Kayaknya aku harus ke toilet dulu ya. Apa sekalian kita makan aja, biar kita hemat waktu di perjalanan. Gimana, War?" tanya Sugeng sambil mematikan mesin truk. "Pak Sugeng ke toilet dulu aja, nanti gampang. Kalau Pak Sugeng udah selesai, nanti saya ikut kata Pak Sugeng aja," jawab Anwar. Pandangannya masih tertuju pada bangunan rumah makan yang tampak biasa saja. Namun entah mengapa, ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat, namun jelas terasa. Sugeng tak menunggu lama, ia keluar dari truk dan terburu-buru menuju pintu masuk rumah makan dengan langkah cepat. Anwar mengikuti dari belakang, namun saat memasuki ruangan dalam, langkahnya terhenti sejenak. Ia merasa suasana di dalam rumah makan itu berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia singgahi. Ruangan itu diterangi lampu gantung kuno yang memancarkan cahaya kuning temaram, memberikan kesan suram dan sedikit menyeramkan. Meja-meja kayu tersusun rapi, namun ada beberapa yang tampak usang dan berdebu. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih yang menampilkan pemandangan kota tua dengan orang-orang yang tampak tak bahagia dalam ekspresinya. Sugeng segera berlalu menuju toilet yang terletak di belakang, meninggalkan Anwar yang mulai merasa semakin tidak nyaman. Di sudut ruangan, Anwar melihat seorang wanita tua yang mengenakan kebaya dan kain batik, berjalan pelan-pelan menuju dapur sambil membawa nampan. Wanita itu adalah Bu Suti, pemilik rumah makan yang dikenal ramah oleh para sopir truk. Namun ketika Bu Suti melintas di depan cermin besar yang tergantung di dinding, Anwar merasakan getaran dingin di tengkuknya. Bayangan Bu Suti di cermin itu tidak seperti bayangan biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anwar menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia menoleh ke arah pintu toilet, berharap Sugeng segera kembali. Malam ini ada sesuatu yang terasa salah di rumah makan ini, dan Anwar hanya bisa berharap bahwa perasaannya salah. Namun di lubuk hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh misteri.
Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara keheningan malam yang menyelimuti rumah makan Bu Suti. Anwar duduk gelisah di salah satu meja kayu, menunggu Pak Sugeng. Matanya terus mengamati sekeliling ruangan dengan waspada. Perasaan tidak nyaman yang sejak awal menyelimutinya kini semakin kuat, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ternyata Pak Sugeng sudah memesankan segelas teh hangat. Di atas meja segelas teh hangat yang disajikan oleh Bu Suti beberapa menit lalu masih mengepul. Namun Anwar enggan menyentuhnya. Aroma teh itu berbeda dari biasanya. Ada bau anyir yang samar tercium di antara wangi melati yang seharusnya menenangkan. Anwar menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sambil berharap Sugeng segera kembali dari toilet. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar dari arah dapur. Anwar menoleh cepat. Matanya menangkap bayangan seorang bergerak di balik tirai tipis yang memisahkan ruang makan dan dapur. Bayangan itu tampak lebih tinggi dan besar daripada sosok Bu Suti yang tadi melayani mereka. Jantung Anwar berdegup kencang. Naluri alaminya memberi peringatan akan bahaya yang tak terlihat. Merasa penasaran namun juga waspada, Anwar mencoba memperhatikan lebih seksama. Namun bayangan itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan ruangan kembali dalam keheningan yang mencekam. Anwar merogoh saku celananya, merasakan sentuhan dingin dari sebuah jimat kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Jimat itu merupakan peninggalan dari kakeknya, seorang dukun terkenal di desanya yang memberinya perlindungan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Saat Anwar masih tenggelam dalam pikirannya, Sugeng muncul dari arah belakang dengan wajah yang sedikit pucat. "Waduh, perutku masih tidak enak, War," keluhnya sambil menarik kursi dan duduk di hadapan Anwar. "Mungkin habis makan nanti mending kita istirahat sebentar di sini sebelum lanjut jalan ya, War." Anwar mengikuti saja, mengangguk pelan, namun matanya masih menunjukkan kekhawatiran. "Pak Sugeng, apa enggak sebaiknya kita cari tempat lain saja untuk makan? Saya punya perasaan gak enak di warung sini." Sugeng mengernyitkan dahi, menatap Anwar dengan heran. "Kenapa emangnya, War? Tempat ini kan terkenal di kalangan sopir truk. Makanannya enak dan murah. Lagian udah malam, cari tempat lain susah." Sebelum Anwar sempat menjawab, Bu Suti muncul dari arah dapur dengan senyuman lebar terpampang di wajahnya. Dia membawa 2 piring besar berisi nasi putih yang masih hangat, sayur lodeh, dan ayam goreng yang tampak menggugah selera, yang sudah dipesan oleh Pak Sugeng. "Silakan dinikmati. Makanan hangat pas buat malam yang dingin begini," ucapnya dengan suara lembut, namun terdengar sedikit serak. Anwar mencoba tersenyum sopan, namun matanya menangkap sesuatu yang aneh. Pada tangan Bu Suti, di pergelangan tangannya terdapat gelang hitam yang terbuat dari bahan yang tampak seperti rambut manusia, dengan gantungan kecil berbentuk tengkorak. Sekilas mata Anwar bertemu dengan mata Bu Suti, dan dia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang belakangnya. Senyum Bu Suti tampak terlalu lebar, hampir tidak alami, dan matanya memancarkan kilatan yang sulit dijelaskan. Setelah meletakkan makanan di meja, Bu Suti berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Namun langkahnya terdengar lebih berat dan menyeret daripada sebelumnya. Anwar menunduk, mencoba mengendalikan perasaannya yang semakin tidak karuan. Dia menatap Sugeng yang sudah mulai mengambil sendok dan siap menyantap makanannya. "Pak, tunggu dulu, Pak," ujar Anwar sambil menahan tangan Sugeng. "Mungkin sebaiknya kita berdoa dulu sebelum makan, Pak." Sugeng menatap Anwar dengan bingung, namun mengangguk setuju. Keduanya menundukkan kepala, dan Anwar mulai membaca doa dalam bahasa daerahnya. Sedikit berbeda dari doa biasanya. Saat tengah berdoa, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip, membuat bayangan di sekitarnya bergerak-gerak tak menentu. Suara angin kencang terdengar di luar, menggoyangkan jendela-jendela tua yang berderit menyeramkan. Selesai berdoa, Sugeng kembali mencoba mengambil sendoknya, namun Anwar lagi-lagi menahan tangannya. "Ada apa lagi, War? Kamu kenapa sih malam ini?" tanya Sugeng dengan nada kesal yang mulai muncul. "Saya rasa ada yang gak beres dengan makanan ini, Pak," bisik Anwar pelan. "Aroma dan rasanya aneh, Pak. Saya takut ada sesuatu yang tidak baik." Sugeng menghela nafas panjang, namun sebelum dia sempat membantah, suara tawa pelan terdengar dari arah dapur. Tawa itu terdengar menggema, meski suaranya lirih, namun memberikan efek yang menyeramkan. Keduanya saling bertukar pandang.
Sugeng kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan Anwar sejak awal. Mendadak, pintu dapur terbuka lebar dengan sendirinya. Meski tidak ada angin yang cukup kuat untuk melakukannya, dari balik kegelapan dapur, muncul sosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Nafas mereka terlihat mengepul seperti berada di tengah salju. Anwar segera berdiri, meraih jimatnya dengan erat dan mulai melantunkan mantra pelindung yang diajarkan kakeknya. Sugeng yang biasanya pemberani, kini tampak gemetar. Wajahnya pucat pasi dan matanya terbuka lebar, menatap sosok mengerikan di depan mereka. Sosok bayangan itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar dan mengeluarkan suara derit yang menyakitkan telinga. Saat jaraknya semakin dekat, wujudnya semakin jelas terlihat. Tubuhnya ditutupi kain hitam yang compang-camping, dan dari bawah tudungnya terlihat senyuman lebar dengan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. "Selamat datang para tamu istimewa." Suara berat dan serak keluar dari mulut sosok tersebut, terdengar seperti banyak suara berbicara sekaligus. "Sudah lama kami menunggu kedatangan manusia-manusia seperti kalian." Anwar terus melafalkan mantra, namun sosok itu tampak tidak terpengaruh. Justru dia tertawa lebih keras. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat kaca-kaca jendela bergetar, dan beberapa bahkan retak. Dari arah lain, Bu Siti muncul kembali. Namun kini wajahnya berubah drastis. Kulitnya tampak pucat kehijauan, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyumannya menampakkan gigi-gigi hitam yang menjijikan. "Kalian tidak akan bisa pergi dari sini," ucap Bu Suti dengan suara yang tidak lagi lembut, melainkan penuh kebencian dan kelaparan. "Kalian adalah persembahan untuk penguasa tempat ini." Sugeng yang panik mencoba berdiri dan lari, namun kakinya terasa berat seolah tertancap di lantai. Anwar menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar, dan mantra biasa tidak akan cukup untuk melawan kekuatan jahat di tempat ini. Dengan cepat, dia mengingat ajaran kakeknya tentang ritual pemanggilan penjaga leluhur yang bisa membantu di saat-saat genting. Anwar menggigit ibu jarinya hingga berdarah, lalu menggambarkan sesuatu, simbol, di atas meja dengan darahnya sendiri, dibarengi dengan lantunan mantra yang lebih kuat. Cahaya lembut mulai muncul dari simbol tersebut, perlahan membesar dan membentuk perisai tak kasat mata di sekitar mereka. Sosok bayangan dan Bu Suti tampak marah. Mereka berusaha mendekati namun terhalang oleh cahaya tersebut. Suara desisan dan teriakan marah keluar dari mulut mereka, membuat suasana semakin mencekam. Namun, perlahan-lahan kekuatan cahaya itu mulai mendorong mereka mundur, membuat ruangan bergetar hebat. Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar, membuat semua kaca dan perabotan di ruangan itu hancur berantakan. Cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan, memaksa Anwar dan Sugeng menutup mata mereka. Ketika cahaya itu mereda, suasana kembali tenang, dan sosok-sosok mengerikan itu menghilang tanpa jejak. Anwar membuka matanya perlahan, melihat sekeliling yang kini berantakan total. Sugeng terduduk lemas di lantai, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa membuang waktu, Anwar membantu Sugeng berdiri dan mengajaknya keluar dari tempat terkutuk itu. Namun saat mereka mencapai pintu keluar, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang lebih aneh lagi. Di luar, truk-truk yang tadinya terparkir kini hilang, dan lingkungan sekitar tampak berbeda. Pohon-pohon kering tanpa daun, tanah yang retak, dan langit merah darah yang menambah suasana horor. Anwar menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari ancaman, dan perjuangan mereka untuk keluar dari dunia aneh ini baru saja dimulai. Sementara itu, Anwar merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah rumah makan itu tidak ingin melepaskan mereka berdua. Anwar tahu mereka harus keluar dari tempat ini secepat mungkin jika ingin selamat. Dengan tangan yang gemetar, Anwar meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Namun pintu yang tadinya terbuka lebar kini tak bisa dibuka. Seakan-akan kekuatan tak terlihat menahannya di tempat. Dia menarik keras-keras namun pintu itu tidak bergeming. "Pak Sugeng, kita harus segera keluar dari sini," desaknya sambil mencoba menenangkan dirinya yang panik. Sugeng tidak menjawab, hanya menatap pintu dengan mata yang penuh dengan keputusasaan. "Gimana cara kita keluar, War? Pintu ini tidak bisa dibuka," ujarnya dengan suara bergetar. Anwar mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar lain.
Matanya terpaku pada cermin besar di dinding yang memantulkan bayangan mereka. Ada sesuatu yang aneh pada bayangan itu. Wajah mereka tampak lebih pucat dan mata mereka tampak kosong. Seolah-olah cermin itu memantulkan versi diri mereka yang sudah mati. Anwar mendekat ke cermin. Instingnya mengatakan bahwa cermin ini lebih dari sekedar benda mati. Ketika dia menatap bayangannya lebih dekat, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam cermin, bayangan dirinya tidak hanya berdiri diam. Wajahnya di dalam cermin itu menunjukkan ketakutan yang mendalam, lebih parah dari apa yang dirasakan saat ini. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Merasa ada sesuatu yang jahat dan sangat salah dengan cermin itu, Anwar mengambil jimat kecil dari saku celananya. Jimat itu adalah satu-satunya pelindung yang dia miliki dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Lalu dia mengangkat jimat tersebut dan menghantamkan ke cermin. Suara retakan yang keras memenuhi ruangan, dan cermin itu mulai retak dari tengah menyebar seperti jaring laba-laba. Ketika cermin itu pecah, teriakan nyaring terdengar dari dapur. Sosok Bu Suti muncul, namun sosoknya telah berubah drastis. Wajahnya yang sebelumnya tampak tua dan lelah, kini menjadi mengerikan, dengan kulit yang mengelupas dan mata yang menyala merah. Suaranya berubah menjadi suara yang rendah dan parau, penuh dengan kemarahan. "Beraninya kalian ingin keluar dari tempat ini?" jeritnya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Anwar mundur, menarik Sugeng yang hampir pingsan dari ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriaknya sambil menatap ke arah Bu Suti yang semakin mendekat. Kini dengan langkah yang menyeret dan mengeluarkan suara gesekan menyeramkan, rumah makan itu mulai bergetar. Seolah-olah fondasinya sendiri mulai runtuh. Dinding-dindingnya berderak, lantai kayu di bawah kaki mereka mulai retak, dan lampu-lampu yang menggantung di langit berayun liar, mengeluarkan cahaya yang redup dan berkedip-kedip. Aroma busuk yang tajam memenuhi udara, seolah-olah sesuatu dari kedalaman bumi mulai merayap ke permukaan. Anwar tidak punya pilihan lain selain memecahkan cermin itu sepenuhnya. Dengan satu hantaman lagi, cermin itu pecah berkeping-keping, jatuh ke lantai dengan suara yang menggema. Tapi dengan pecahnya cermin itu, kekacauan di dalam rumah makan semakin menjadi-jadi. Seolah-olah rumah makan itu merespons tindakan Anwar dengan amarah yang membara. Tiba-tiba, dari celah lantai yang retak, asap hitam pekat mulai mengepul ke atas, menciptakan suasana yang semakin menyesakan. Anwar merasa dadanya sesak, napasnya mulai terengah-engah. Asap itu berbau busuk, seperti campuran belerang dan daging busuk, membuat mereka berdua terbatuk-batuk hebat. Di tengah asap, bayangan-bayangan hitam muncul, melayang di sekitar mereka, bergerak dengan cepat dan menimbulkan suara bisikan-bisikan mengerikan yang menambah ketakutan mereka. "War, kita harus keluar sekarang juga." Sugeng yang biasanya tampak tenang, kini benar-benar panik. Dia menarik Anwar mencoba menemukan jalan keluar, tetapi tidak ada pintu lain yang terlihat. Sementara itu, sosok Bu Suti, atau apapun sosok yang kini menguasai tubuhnya, terus mendekati mereka dengan langkah yang menyeret. Dia mengangkat tangannya yang kini berubah menjadi cakar, siap untuk menerkam mereka. Dalam keputusasaan, Anwar menoleh ke arah jendela yang terlihat di sisi ruangan. "Kita lewat lompat jendela, Pak," teriaknya. Dia meraih kursi kayu yang ada di dekatnya dan menghantamkan ke jendela dengan sekuat tenaga. Kaca jendela pecah berantakan, menciptakan jalan keluar yang sempit. Tanpa berpikir panjang, Anwar mendorong Sugeng untuk keluar terlebih dahulu. Sugeng melompat keluar dengan cepat, jatuh ke tanah dengan suara debuman keras. Anwar menyusul di belakangnya, merasa punggungnya terluka oleh serpihan kaca yang tajam. Namun, rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakutan yang menyelimuti dirinya saat ini. Mereka berdua terguling di atas tanah kering yang penuh dengan pecahan kaca, tapi mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Begitu mereka berada di luar, Anwar menatap kembali ke rumah makan yang kini tampak seperti bangunan tua yang hancur, jauh dari kata rumah makan yang sebelumnya mereka masuki. Seluruh bangunan itu tampak terdistorsi, seperti bayangan yang bergetar di tengah panas. Asap hitam yang pekat masih keluar dari setiap celah bangunan, sementara bayangan hitam melayang di sekitar, seperti ruh-ruh jahat yang terperangkap. "Pak Sugeng, ayo cepat, kita harus lari dari sini." Anwar meraih lengan Sugeng dan menariknya berdiri. Keduanya berlari menjauh dari rumah makan, mencoba menghindari segala sesuatu yang berada di sekitar mereka. Akhirnya Anwar berhasil membawa Sugeng keluar dari rumah makan yang tampak berubah menjadi bangunan tua yang rusak. Di luar,
Mereka disambut oleh angin dingin yang kencang dan suara-suara gaib yang terdengar di kejauhan. Anwar terus membaca mantra hingga mereka merasa aman dan jauh dari tempat tersebut. Keesokan harinya, mereka mendengar dari warga setempat bahwa rumah makan Bu Suti sudah lama terkenal sebagai tempat yang menyeramkan. Banyak sopir yang singgah di sana tidak pernah kembali atau kembali dalam keadaan tidak waras. Anwar yang memiliki kelebihan melihat hal gaib akhirnya mengerti bahwa dirinya telah ditakdirkan untuk mengungkap rahasia kelam. Di sisi lain, setelah perjuangan yang panjang dan penuh bahaya, Anwar akhirnya berhasil menarik Pak Sugeng dari bangunan tua rumah makan jadi-jadian yang menyeramkan itu. Namun ada sesuatu yang salah dengan Pak Sugeng. Sejak mereka keluar dari rumah makan itu, pria parubaya itu hanya terdiam, matanya kosong menatap lurus ke depan. Seakan-akan jiwanya tertinggal di tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Anwar mencoba mengguncang bahunya, memanggil namanya dengan cemas, namun tak ada respon yang datang dari Pak Sugeng. Pria itu hanya berdiri di sana, tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara yang bisa dimengerti. Mereka akhirnya tiba kembali di parkiran truk. Yang semula banyak truk berjajar di situ, hanya truk Pak Sugeng yang ada di situ. Pak Sugeng tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak, tawa yang tak wajar, yang lebih terdengar seperti tangisan putus asa. Tawa itu menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk Anwar meremang. "Pak Sugeng, sadar Pak!" seru Anwar mencoba menghentikan tawa yang mengerikan itu. Namun mata Pak Sugeng tidak lagi menunjukkan kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Mereka kini hanya menampilkan kehampaan yang menakutkan. Dalam sekejap, tawa itu berubah menjadi jeritan histeris. Pak Sugeng mulai memukul-mukul kepalanya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia keluarkan dari pikirannya. Aku melihatnya, teriak Pak Sugeng dengan suara parau. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka ada di dalam kepalaku. Mereka tidak akan pergi." Anwar merasa panik. Dia mencoba menenangkan Pak Sugeng. Namun pria itu semakin tak terkendali. Tangan-tangan Pak Sugeng mencakar-cakar wajahnya sendiri, meninggalkan bekas luka yang dalam. Bercak darah keluar dari kulit, dari goresan-goresan itu. Tapi Pak Sugeng tampaknya tidak peduli. Dia terus berteriak dan menangis, mencampur aduk antara tawa dan jeritan ketakutan yang memekakan telinga. Anwar akhirnya terpaksa menahan Pak Sugeng, memeluknya erat-erat untuk mencegahnya melukai diri sendiri. "Tolonglah, Pak Sugeng, tenang. Kita sudah keluar. Kita sekarang sudah aman, Pak," kata Anwar dengan suara pelan, mencoba menenangkan pria yang sudah kehilangan kewarasannya itu. Namun kata-kata Anwar tampaknya tidak mempan. Pak Sugeng terus meronta, tangannya bergerak liar, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Anwar. Matanya yang melotot seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan di sekitarnya. Sesuatu yang hanya bisa dia lihat. "Bu Suti, dia datang, Bu Suti. Iya, dia datang. Dia akan membawa kita kembali," jerit Pak Sugeng. Matanya melirik ke segala arah, mencari sosok yang hanya dia yang bisa lihat. Akhirnya Pak Sugeng pingsan di pelukan Anwar. Tubuhnya menjadi lemas seketika. Anwar merasa tubuh pria itu gemetar. Nafasnya tersengal-sengal. Meskipun Pak Sugeng sudah tidak sadar, wajahnya masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah kengerian yang dia alami masih terus menghantuinya. Ketika pagi tiba, Anwar berhasil membawa Pak Sugeng kembali ke kampung. Orang-orang kampung yang melihat kondisi Pak Sugeng terkejut dan cemas. Kampungnya Pak Sugeng tinggal. Apalagi ketika mereka melihat luka-luka yang memenuhi wajah dan tubuhnya. Namun yang paling mengerikan adalah tatapan kosong dan senyum aneh yang tidak pernah meninggalkan wajah Pak Sugeng. Sejak hari itu Pak Sugeng berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia tidak lagi berbicara dengan siapapun, tidak mengenali keluarganya sendiri, dan setiap malam dia akan duduk di sudut ruangan, bergumam sendiri sambil tertawa pelan atau menangis tanpa sebab. Orang-orang mulai menghindarinya, takut bahwa dia telah membawa sesuatu yang jahat dari rumah makan jadi-jadian Bu Suti. Keluarganya mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Pak Sugeng, dari membawa dukun hingga pergi ke rumah sakit jiwa. Namun tidak ada yang berhasil. Setiap usaha mereka untuk mengembalikan kesadaran Pak Sugeng selalu berakhir dengan kegagalan. Pria itu tetap terperangkap dalam dunianya sendiri, dunia yang penuh dengan kengerian,
dan bayangan dari alam lain yang tidak bisa dia tinggalkan. Sosok Bu Suti dan penghuni rumah makannya terus menghantui pikirannya, mengubahnya menjadi manusia yang kehilangan kewarasannya. Anwar tidak bisa menerima keadaan Pak Sugeng yang semakin memburuk. Sejak kejadian itu, Pak Sugeng tidak lagi menjadi sosok yang ia kenal. Setiap hari, pria itu hanya menggumam sendiri, sesekali tertawa terbahak-bahak dengan nada menyeramkan, atau tiba-tiba menangis seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di kepalanya. Anwar merasa putus asa. Semua usaha untuk menyembuhkan Pak Sugeng telah menemui jalan buntu. Dalam keputusasaan, Anwar teringat pada kakeknya di Kalimantan, seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun dengan kemampuan spiritual yang luar biasa. Kakeknya Anwar, yang biasa dipanggil Datuk oleh penduduk desa, adalah satu-satunya harapan terakhir Anwar. Meski jarak dan waktu memisahkan mereka, Anwar tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Anwar segera menghubungi keluarganya di Kalimantan dan menceritakan apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara, Datuk segera bersiap untuk berangkat ke Jawa. Dia mengerti bahwa situasi ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ini melibatkan kekuatan gaib yang jauh lebih kuat dari apa yang orang biasa bisa hadapi. Beberapa hari kemudian, Datuk tiba di kampung tempat Anwar dan Pak Sugeng tinggal. Kehadirannya disambut dengan harapan oleh keluarga dan tetangga yang telah mendengar banyak kisah tentang kemampuannya dalam menyembuhkan orang yang diganggu makhluk halus. Datuk dengan langkah mantap dan wajah penuh ketenangan segera meminta untuk dibawa ke rumah Pak Sugeng. Saat Datuk memasuki rumah Pak Sugeng, suasana mencekam langsung terasa. Pak Sugeng yang duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong tampak seperti orang yang kehilangan arah. Bibirnya terus bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Datuk mendekat mengamati Pak Sugeng dengan seksama. "Apa yang kakek lihat?" tanya Anwar dengan cemas, berdiri di samping kakeknya. Datuk tidak segera menjawab. Ia menutup matanya dan mulai berdoa dengan suara pelan, memanggil kekuatan dari alam dan leluhur yang melindunginya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan mengangguk pelan. "Orang ini tersesat di antara dua dunia, dan sebagian diambil oleh sosok jahat," kata Datuk dengan suara berat. "Sukmanya masih terikat dengan tempat itu, tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia." Anwar menelan ludah. Ia sudah menduga hal ini, tetapi mendengarnya dari mulut kakeknya sendiri membuat kenyataan itu terasa lebih menakutkan. "Bisakah kakek menyelamatkannya?" Datuk mengangguk lagi. "Aku akan mencoba, tapi ini tidak akan mudah. Kalian semua harus keluar dari rumah ini. Aku butuh ruang dan ketenangan." Anwar mengerti. Ia segera meminta keluarganya untuk keluar, meninggalkan Datuk sendirian bersama Pak Sugeng. Ketika mereka semua sudah berada di luar, Datuk mulai menyiapkan ritualnya. Ia mengambil beberapa benda dari tasnya, kemenyan, sebuah mandau, dan beberapa daun-daunan yang dikenal memiliki khasiat spiritual. Dengan penuh konsentrasi, Datuk menyalakan kemenyan dan mulai mengayunkan mandau di sekeliling tubuh Pak Sugeng. Bau harum dari kemenyan segera memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang lebih sakral. Datuk kemudian duduk bersila di depan Pak Sugeng dan mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Dayak kuno, memanggil kembali sukma Pak Sugeng yang tersesat di alam lain. Pak Sugeng mulai merespon. Tubuhnya yang semula kaku mulai bergetar. Wajahnya berubah, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Datuk terus melantunkan mantra. Suaranya semakin lantang, memerintahkan ruh-ruh jahat yang menguasai Pak Sugeng untuk pergi. Tiba-tiba, Pak Sugeng berteriak keras. Suaranya bercampur antara kesakitan dan ketakutan. "Tidak, jangan bawa aku kembali ke sana!" jeritnya. Matanya melotot lebar, penuh ketakutan. Anwar yang berada di luar rumah mendengar teriakan itu dan ingin segera masuk, tetapi ia tahu bahwa kakeknya membutuhkan ruang untuk bekerja tanpa gangguan. Datuk tetap tenang meskipun jeritan Pak Sugeng semakin menggila. Ia menekan senjata itu ke tanah, seolah-olah menancapkan kekuatan yang menahan sukmanya. "Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu anak ini lagi," serunya sambil mengibaskan daun-daun di atas kepala Pak Sugeng. Saat itu juga tubuh Pak Sugeng jatuh ke belakang dengan keras, seperti kehilangan semua tenaga. Matanya menutup dan dia terdiam seketika. Anwar dan keluarganya yang mendengar keheningan itu bergegas masuk ke dalam rumah.
Dan saat pintu dibuka, mereka hanya menemukan Datuk duduk kelelahan di lantai, sementara Pak Sugeng terbaring tak bergerak. "Kakek, bagaimana?" tanya Anwar dengan suara bergetar. Datuk menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Sukmanya telah kembali, tapi butuh waktu bagi dia untuk sembuh sepenuhnya. Apa yang sudah dia alami tidak mudah dilupakan, dan ada kemungkinan dia tidak akan pernah menjadi seperti sebelumnya." Anwar menatap Pak Sugeng dengan perasaan campur aduk. Setidaknya, pria itu sudah kembali dari alam yang menyeramkan. Namun ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh pengalaman mengerikan itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh, baik secara fisik maupun mental. Datuk kemudian bangkit, meraih tangan Anwar dengan lembut. "Bawa dia ke tempat yang tenang, jauh dari gangguan. Hanya waktu dan doa yang bisa membantunya sekarang. Dan cobalah nanti dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan fisiknya." Anwar mengangguk, merasakan beban besar di pundaknya. Bersama keluarganya, dia membawa Pak Sugeng ke sebuah ruangan yang tenang dan membiarkannya beristirahat. Meskipun mata Pak Sugeng masih tertutup, ada harapan bahwa dengan bantuan Datuk, setidaknya sebagian dari dirinya yang hilang mungkin bisa kembali. Dan meskipun perjalanan untuk menyembuhkan Pak Sugeng mungkin panjang dan sulit, Anwar tidak akan pernah menyerah untuk membawanya kembali sepenuhnya dari kegelapan yang telah mencengkeram jiwanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Datuk, kakek Anwar, melakukan ritual untuk memanggil kembali sukma Pak Sugeng yang disandra. Sejak saat itu, Pak Sugeng masih terbaring di kamar yang tenang, dikelilingi oleh doa-doa dari keluarga dan orang-orang terdekat. Setiap hari, Anwar menghabiskan waktu di sampingnya, berharap dan berdoa agar pria yang telah dianggapnya seperti bapaknya sendiri itu bisa pulih. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja menyingsing, Anwar masuk ke kamar Pak Sugeng dengan wajah yang penuh harapan. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih ringan dari biasanya, dan ada sesuatu yang berbeda di wajah Pak Sugeng. Seolah-olah bayangan kegelapan yang selama ini menyelimutinya mulai memudar. Anwar duduk di samping tempat tidur, menatap wajah Pak Sugeng dengan penuh perhatian. "Pak, ini Anwar," bisiknya meski ia tahu Pak Sugeng belum bisa merespon sejak kejadian itu. Tiba-tiba, jari-jari Pak Sugeng bergerak sendiri. Anwar terkejut, hatinya berdegup kencang. Ia mendekatkan wajahnya ke Pak Sugeng, memastikan bahwa itu bukan hanya ilusi. Jari-jari Pak Sugeng kembali bergerak, kali ini lebih jelas. "Pak Sugeng, Bapak bisa dengar saya?" Anwar bertanya dengan suara bergetar. Perlahan-lahan, kelopak mata Pak Sugeng mulai terbuka, mengungkapkan sepasang mata yang selama berminggu-minggu hanya tertutup rapat. Awalnya tatapan itu kosong, tetapi seiring berjalannya waktu, mata Pak Sugeng mulai fokus, dan ia melihat ke arah Anwar. Ada kebingungan di sana, tetapi juga kesadaran yang mulai tumbuh kembali. "Anwar!" Suara Pak Sugeng terdengar serak dan lemah, tetapi jelas. Air mata menggenang di mata Anwar. Ia tidak bisa menahan kebahagiaannya. "Iya Pak, ini saya Anwar. Bapak akhirnya bangun." Pak Sugeng berusaha tersenyum, meski bibirnya masih kaku. "Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini?" tanyanya. Suaranya penuh kebingungan. Anwar menjelaskan dengan lembut, menceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana Pak Sugeng terjebak dalam kegelapan setelah pengalaman mengerikan di rumah makan jadi-jadian Bu Suti. Ia juga menceritakan bagaimana Datuk berusaha menyelamatkan sukmanya yang terperangkap. Pak Sugeng terdiam sejenak, mencerna semua yang diceritakan Anwar. Wajahnya pucat dan ia terlihat lemah, tetapi ada kekuatan baru yang mulai bangkit di dalam dirinya. "Saya ingat kegelapan itu, tapi sekarang saya merasa bebas," katanya pelan. Anwar tersenyum lega. "Bapak sudah selamat. Yang penting sekarang adalah istirahat dan pulih sepenuhnya. Semua orang sudah sangat merindukan Bapak." Hari demi hari, keadaan Pak Sugeng semakin membaik. Dengan perawatan yang penuh kasih dari Anwar dan keluarganya, serta doa yang tiada henti, Pak Sugeng mulai kembali ke kehidupan normalnya. Dia masih sering terlihat termenung, seolah-olah sedang merenungkan apa yang telah dialaminya, tetapi tidak ada lagi bayangan kegelapan yang menghantui matanya. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Pak Sugeng mengajak Anwar untuk duduk bersamanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga yang segar.
Pak Sugeng menghela nafas panjang, merasakan kebebasan yang baru ditemukan. Anwar, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada kamu dan kakekmu. Kalau bukan karena kalian, saya mungkin tidak akan pernah kembali, kata Pak Sugeng dengan suara yang tulus. Anwar menggelengkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang. Pak Sugeng, Bapak sudah seperti keluarga bagi saya. Saya akan melakukan apa saja untuk Bapak. Pak Sugeng tersenyum lembut. Sekarang saya mengerti betapa berharganya hidup ini. Pengalaman itu mengajarkan saya banyak hal, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Tapi yang paling penting, saya bersyukur masih bisa kembali dan bersama kalian. Malam itu untuk pertama kalinya sejak kejadian di rumah makan Bu Suti, Pak Sugeng bisa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bayang hitam yang mengejarnya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah melewati sesuatu yang sangat gelap, tetapi kini ia bisa melihat cahaya kembali. Dan Anwar yang selalu setia di sisinya merasa lega melihat pria yang dihormatinya itu pulih kembali. Mereka berdua tahu bahwa apa yang telah terjadi di rumah makan Bu Suti akan selamanya menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi dengan keberanian, kasih sayang, dan dukungan dari orang-orang tercinta, mereka mampu mengatasi segala rintangan. Kehidupan mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi yang terpenting adalah mereka masih memiliki harapan, dan dengan harapan itu, mereka bisa melanjutkan hidup dengan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah Pak Sugeng pulih sempurna, Anwar dan Pak Sugeng kembali bekerja. Saat melintasi jalan Pantura itu, mereka mendengar dari warga setempat bahwa rumah makan Bu Suti sudah lama terkenal sebagai tempat yang menyeramkan. Banyak sopir yang singgah di sana tidak pernah kembali atau kembali dalam keadaan tidak waras. Anwar yang memiliki kelebihan melihat hal gaib dan dibantu oleh kakeknya akhirnya mengerti bahwa dirinya telah ditakdirkan untuk mengungkap rahasia kelam itu. Pak Sugeng yang selamat berjanji tidak akan pernah singgah di tempat yang tidak dikenalnya lagi. Walaupun sudah kebelet banget, dia akan tetap tahan. Rumah makan yang terbengkalai itu, yang menjelma menjadi rumah makan jadi-jadian itu, masih teronggok, tidak terurus. Bangunannya sudah dipenuhi oleh semak belukar, menahan kesan angker pada tempat itu. Angin yang bertiup di malam hari seringkali membawa suara ranting-ranting pohon yang bergesekan, menciptakan desahan yang menyeramkan, seolah-olah ada bisikan-bisikan dari dunia lain. Orang-orang yang melintas di jalan dekat bangunan itu atau rumah makan jadi-jadian itu seringkali merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam bayang-bayang bangunan tua itu. Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar yang bergerak di dalam rumah makan, meski tempat itu seharusnya kosong. Mereka juga mendengar suara-suara aneh, seperti pintu yang terbanting atau suara tawa yang terdengar jauh di kejauhan. Seiring waktu, bangunan itu semakin rusak, atapnya mulai runtuh, dan tembok-temboknya hampir ambruk. Namun meskipun sudah dalam kondisi yang sangat parah, tidak ada yang berani untuk merobohkannya atau merenovasinya. Tempat itu dibiarkan menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana. Sebuah tempat yang kini hanya dihuni oleh kegelapan dan misteri yang tidak akan pernah terpecahkan. Dan setelah melalui serangkaian pengalaman mengerikan di bangunan yang menjelma menjadi rumah makan Bu Suti, Pak Sugeng dan Anwar akhirnya menyadari kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Tempat yang mereka kira adalah rumah makan ternyata bukanlah bangunan biasa di dunia ini, melainkan sebuah portal menuju alam lain. Sebuah dimensi gelap yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dari awal perjalanan mereka telah dibelokkan oleh kekuatan yang lebih besar, sebuah rencana jahat yang memanipulasi mereka hingga percaya bahwa mereka hanya singgah di rumah makan biasa. Kenyataan bahwa mereka telah tersesat di alam lain, sebuah tempat yang terwujud dalam bentuk bangunan rumah makan yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata, menghantui mereka hingga akhir. Mereka berdua akhirnya memahami bahwa tempat itu yang menjelma sebagai rumah makan adalah jebakan dari dunia lain yang menyesatkan mereka. Penampakan rumah makan, makanan, dan orang-orang di dalamnya hanyalah tipuan belaka, bayangan dari dunia gaib yang ingin memerangkap jiwa-jiwa yang tidak waspada. Waspadalah! Pak Sugeng yang sembuh berkat ritual kakek Anwar tetap hidup dengan trauma yang mendalam. Ia masih terus waspada. Ia tahu bahwa dirinya telah berhadapan langsung dengan sesuatu yang melampaui batas pengetahuan manusia. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Ia tidak pernah lagi
saat menyetir truk berhenti di tempat yang asing. Dia akan berhenti di tempat yang benar-benar asli, tempat pemberhentian truk yang resmi atau pangkalan truk. Anwar, meskipun memiliki indera keenam, juga tidak bisa lepas dari kelalaian. Demikianlah sebuah kisah agar kita tetap waspada bahwa kita hidup tidak sendirian. Banyak niat jahat dari makhluk alam lain yang mengincar kita. Waspadalah. Demikianlah Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata.